Selamat pagi pemirsa, saat ini saya bersama dengan Profesor Greg Barton di Monash Uni, Caulfield, Australia. Dan saat ini kita akan berbincang mengenai sejumlah isu yang menarik untuk diangkat, terutama kaitannya diantaranya dengan dinamika politik di Indonesia saat ini menjelang pemilu 2014, Pilpres 2014. Dan Profesor Greg Barton ini sudah mendalami tentang Indonesia sejak pertengahan tahun 90-an. Dan dalam hampir periode 20 tahun itu, Profesor fokus meneliti tentang demokrasi di Indonesia, kaitannya dengan partai politik dan juga Islam modernitas di Indonesia. Bagaimana semua itu dan juga bagaimana juga perjalanan Profesor Greg Barton dekat dengan Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI yang keempat. Semua itu akan kita ceritakan pada wawancara kita kali ini. Dan yang menarik dari Profesor Greg Barton, yang bersangkutan akan menjawab semua pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Jadi kita akan menyinggung semua itu. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, terima kasih. Ya, Prof, kalau dilihat dari perjalanan karir Profesor, selama ini kan kita lihat fokus mengkaji mengenai Indonesia dan terutama dalam kaitannya dengan Islam dan modernitas. Sebenarnya apa yang membuat Profesor tertarik untuk membahas itu? Kan banyak negara di dunia ini, tapi kenapa dipilih Indonesia? Nah, ini yang menarik dan mungkin di luar dugaan. Titik tolaknya bukan Indonesia tapi India. Okay. Setelah lulus dari sekolah menengah ke atas, saya dikasih kesempatan pergi ke India untuk student exchange, gantian mahasiswa. Saya selama 1 tahun tinggal di India, di Gujarat, dan berkeliling seluruh India. Pada waktu pulang saya langsung masuk ke universitas, ke RMIT di Melbourne, studi aeronautical engineering selama 3 tahun. Tapi akhirnya merasa frustrasi karena kemampuan matematika saya terbatas, dan kalau aeronautical engineering itu sangat susah. Akhirnya saya menghadapi keputusan mau ke arah yang mana. Karena pengalaman 1 tahun di India, saya sudah sadar, ya kalau mencari yang betul-betul punya daya tarik, studi tentang Asia. Nah, saya kepingin studi lagi tentang India, tapi diterima di Monash. Monash punya keistimewaan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Dan pada waktu sudah mulai di Monash, saya dapat kesan yang sangat positif bahwa ya memang India itu menarik, tapi bagi saya Indonesia lebih menarik lagi. Tapi kenapa itu Indonesia menarik? Ya karena Indonesia kan negara yang besar, negara yang sangat rumit, dan kerumitan ini merupakan sesuatu yang menarik sekali. Dan Indonesia kan punya suasana salah satu bangsa yang menghadap ke depan, yang punya sikap yang progresif, yang kepingin tahu bagaimana masa depan, dan punya rasa optimisme bahwa masa depan itu bisa lebih baik daripada dulu. Apalagi di Indonesia kan peran agama sangat penting untuk semua agama, tapi pokoknya agama Islam. Tapi pendekatan terhadap agama, kebetulan saya berkenalan sama Cak Noh, almarhum Kholas Majid, sama almarhum Gus Dur juga, Abdurrahman Wahid. Saya bisa lihat ini ada orang yang agamawan, yang betul-betul taat, serius pada imamnya. Tapi lebih dari itu mereka juga merupakan cendekiawan yang progresif. Mereka punya sikap yang sangat luas, melihat ke depan, dan mereka boleh dikatakan humanist. Mereka mencintai semua manusia. Bagi saya ini merupakan sesuatu yang sangat menarik. Nah, selain itu atau terkait dengan ini juga, pada umumnya kalau berkeliling di Indonesia kan orang Indonesia ramah, terbuka, menerima. Jadi pengalaman saya selama 30 tahun ini sangat nyaman berkeliling di Indonesia. Jadi akhirnya memang sangat wajar saya tetap fokus pada Indonesia. Dan akhirnya dalam perjalanannya juga kan Profesor sangat dekat dengan kalangan NU bisa dibilang. Dan terutama dengan almarhum Abdurrahman Wahid. Betul. Ada pengalaman-pengalaman pribadi mungkin? Kalau pengalaman pribadi sama beliau memang ada banyak. Tapi yang pokoknya saya lama-lama berkenalan sama Gus Dur dan betul-betul
kagumi pada Gus Dur dan malahan cinta Gus Dur karena Gus Dur memang bukan seorang malaikat, bukan seorang manusia yang sempurna, tapi Gus Dur memang orang yang sangat jujur, sangat betul-betul punya integritas. Dan kalau bergaul sama Gus Dur secara pribadi, tidak ada bedanya Gus Dur di depan umum dan Gus Dur di belakang pintu. Gus Dur in private sama dengan Gus Dur in public. Ada peristiwa khusus mungkin, Profesor? Mungkin kita sambil jalan, Prof, mungkin ke arah institut yang ada di lantai 10. Boleh. Sambil kita mungkin. Ya, kalau peristiwa memang ada begitu banyak, tapi Yang paling berkesan mungkin. yang paling berkesan saya sulit ya untuk memilih satu. Saya ingat pada waktu beliau sudah sakit untuk waktu terakhir, saya membawa anak saya, Hannah. Waktu itu umurnya 14 tahun. Saya membawa Hannah ke rumah sakit, ke tempat Gus Dur. Karena dia juga sudah lama sepanjang umurnya berkenalan sama Gus Dur. Entahlah, Hannah mau bertanya tentang soal hantu. Saya tidak tahu kenapa mau bertanya kepada Gus Dur tentang soal hantu. Hantu? Ya. Dia ingin tahu apa hantu itu memang ada atau tidak. Apa hantu itu anak-anak Prof? Ya, anak saya. Ya. Dia ingin tahu pendapat Gus Dur, apa memang ada hantu. Jadi dia bertanya pada Gus Dur. Gus Dur percaya ada hantu. Dan Gus Dur bilang, nah kalau soal hantu dan makhluk-makhluk gaib, sebenarnya saya kurang tahu. Ini kan merupakan hal-hal yang misterius. Tapi saya bisa menceritakan sedikit yang merupakan sebagian jawaban. Pada waktu saya masih muda, saya di Jombang, di Tebu Iring, di pesantren bapak dan kakek saya. Dan kebiasaan saya suka pergi ke kuburan dan berdoa di kuburan. Apalagi kalau di Tebu Iring. Nah, tempoh hari satu malam saya di Tebu Iring itu, di tempat makamnya, mungkin jam 1 pagi, saya tertidur. Jadi saya berbaring dan langsung tertidur. Tapi tiba-tiba saya terbangun karena ada suara orang. Nah, kelihatan sekitar jam 3 pagi ada orang yang datang ke makam mau berdoa. Jadi saya langsung berdiri. Orang pada teriak dan lari. Nah, kalau saya tahu tentang hantu, saya memang tidak tahu apa ada hantu atau tidak. Tapi kalau tanya pada orang itu, pasti mereka percaya. Gitu, jadi Gus Dur menjawabnya dengan melempar ke orang lain sebetulnya. Ya, maksudnya Gus Dur sering bicarakan tentang hal-hal misterius dan tidak mau bilang bahwa dia punya pengetahuan yang lengkap atau pasti, tapi dia terbuka. Memang seleranya dia sangat tertarik pada hal-hal misterius. Tapi Gus Dur kan tidak dogmatik, tidak mau bilang bahwa begini-begini. Hanya bahwa kita harus punya sikap yang terbuka. Tapi keterbukaan itu lebih dari keterbukaan intelektual, juga bagi Gus Dur sangat kelihatan ada keterbukaan sikap emosional. Dia tidak suka menghakimi orang lain. Dia tidak mau bilang bahwa orang Kristen salah atau orang Buddha salah. Bagi Gus Dur, kebenaran agama memang sesuatu yang sangat penting, tapi kebenaran agamawi bisa dicari di banyak tempat. Nah, jelas dia sangat bangga pada imannya dan tradisi Islam dan segalanya. Islam pada umumnya, apalagi Islam tradisional, Islam ala NU, Islam ala orang Jawa. Tapi walaupun dia punya cinta yang sangat spesifik terhadap tradisinya, dia juga bisa mengapresiasi semua tradisi dan semua umat dan semua kepercayaan. Bagi Gus Dur tidak ada paradoks, tidak ada konflik kalau
seorang Muslim yang taat dan bangga pada imamnya juga bisa menerima orang lain. Bagi Gus Dur, ini malahan bukan saja sesuatu yang wajar, tapi ini merupakan sesuatu yang wajib untuk seorang Muslim. Karena ya itu pemahaman agama Gus Dur. Dan itu sangat mengesankan karena begitu murah hati dan rendah hati dan siap untuk berapresiasi terhadap orang lain dan tradisi lain. Ya, saat ini kita sudah berada di lantai 10, tempat apa Prof di sini, Prof? Ini sebenarnya kantornya untuk the Australia Indonesia Center, sebuah pusat studi yang baru didirikan. Memang kantornya di Monash, tapi kerjasama dengan Melbourne, dengan ANU, dengan Sydney, dan juga kerjasama dengan UGM, UI, Hasanuddin, dengan beberapa kampus Indonesia juga. Kembali lanjut ke tadi, Prof, mengenai Gus Dur sebagai presiden dan pengaruhnya terhadap partai politik, perjalanan politik di Indonesia, itu bagaimana pendapat Prof? Ya, Gus Dur harus difahami sebagai sebagai presiden yang transisional. Jelas Gus Dur bukan seorang politikus yang biasa dan jelas bukan presiden yang biasa. Tapi pada saat Gus Dur dipilih sebagai presiden, Indonesia masih dalam proses democratic transition. Mungkin kalau seorang politikus yang biasa, yang lebih rasional, yang lebih memikirkan kepentingan politik pribadi, akhirnya sumbangan tidak sama dengan sumbangan Gus Dur. Nah, dari segi administrasi dan segi gaya manajemen dan segalanya gampang dikritik Gus Dur. Sebagian memang merupakan kesalahan beliau sendiri, tapi sebagian juga merupakan rekayasa politik karena ada pergumulan yang luar biasa. Tapi kesimpulan saya, karena Gus Dur memang sama sekali tidak terlalu memikirkan kepentingan pribadi. Dia tidak mau menjadi presiden selama 5 tahun atau 10 tahun. Kalau sudah kandas sudah 2 tahun, ya boleh aja. Karena dan jelas beliau kan memang agak nekat gayanya. Dia tidak biasa. Tidak biasa. Memang ini bukan tingkah laku yang biasa untuk seorang politikus. Kan biasanya seorang politikus, apalagi seorang presiden atau capres, memikirkan nasib politiknya dan kasih prioritas pada karirnya, pada kepentingan politiknya. Gus Dur tidak peduli, cuek-cuekin ya katanya. Dan ini ada kelebihan bahwa bisa berani untuk mengambil keputusan yang sebenarnya perlu. Dia bisa berhadapan dengan ABRI, TNI pada saat itu. Dia bisa mengkritik pihak militer, apalagi tentang soal tim-tim dan kerusuhan yang terjadi setelah referendum. Dia bisa bertentangan dengan Pak Wiranto. Dia bisa mengkritik kelompok elit dari Orde Baru zaman Soeharto. Dia bisa memperjuangkan hak-hak minoritas umat Tionghoa dan Kristen dan yang lain. Dia bisa membela yang katakan yang dalam posisi yang lemah tanpa memikirkan nasib politiknya. Nah, akhirnya nasib politik kandas. Tapi saya kira dari awal Gus Dur sudah sadar bahwa kalau dia menjadi presiden dan kalau dia bergerak atas prinsipnya, akhirnya akan kandas. Tapi untuk proses transisional itu sudah ada artinya, sudah ada manfaatnya. Dan memang sudah jelas bahwa Gus Dur meningkatkan ekspektasi orang, sudah meningkatkan pemahaman kita tentang politik dan tentang demokrasi. Jadi sesudah Gus Dur kita tidak cepat puas kalau ada seorang presiden yang tidak memperjuangkan hak-hak asasi manusia atau tidak memperjuangkan kebebasan pers dan segalanya, atau tidak memperjuangkan pluralisme.
Oke, dari Abdurrahman Wahid terus kita akan masuk ke partai politik dan Profesor sendiri kan mengamati secara khusus bagaimana keterlibatan partai politik berlabel agama di Indonesia terutama Islam. Dalam perjalanan sekarang dalam 2014 ini apa yang Profesor lihat? Mungkin sambil masuk Prof kita. Ya. Biasa. Kalau boleh. Iya harus buka dan nanti saya memperkenalkan pada. Oke. Ya. Kalau politik Islam itu dan atau ya katakan parpol yang ada dasarnya tentang agama atau punya dukungan dari umat tertentu memang berperan penting. Tapi ini cukup rumit. Tidak semua parpol yang ada kaitan dengan Islam memang sama. Ada bedanya antara yang betul-betul boleh dikatakan partai Islamist yang merupakan warisan tradisi al-Ikhwanul Muslimin dari Mesir dan partai-partai lain yang kebetulan ada hubungan dengan Muhammadiyah atau NU tetapi bukan partai Islamist. Keduanya sering disebut partai Islam, tapi memang beda sekali. Apa yang bedanya kalau PKB, kalau PAN, ini partai yang kebetulan punya hubungan dengan komunitas yang tertentu. Tetapi mereka tidak memperjuangkan penerapan syariah atas Pancasila. Bagaimana menurut Profesor sendiri masa depan partai berlabel atau mungkin berasaskan atau mungkin berbau Islam di Indonesia? Iya, kalau partai yang punya hubungan dengan Muhammadiyah atau dengan NU masih punya masa depan yang baik. Karena pada saat ini orang sudah kecewa sama semua partai politik. Jadi ada sebagian orang yang sudah merasa harus balik kampung, harus kembali pada partai yang biasa, yang merupakan ya memang bukan partai yang sempurna tapi sedikitnya ada hubungan dengan komunitas mereka, NU, Muhammadiyah. Nah, untuk orang itu, kalau ditanyakan, pasti mereka akan mengakui syariah itu sangat penting. Tapi pemahaman mereka tentang syariah itu pemahaman yang paling luas. Syariah merupakan rule of law. Jadi kalau betul-betul ada penerapan hukum, kalau betul-betul ada rule of law yang baik, itu sesuai dengan syariah. Berbeda dengan PKS. PKS sebentar ya. Iya. Hi. Sorry, Ellie. Are you back shortly? Roll aja. Oh, introduce you. Ya. Kalau PKS punya pemahaman syariah yang lebih sempit, yang merasa bahwa harus ada penerapan yang khusus. Ya lama-lama mungkin sudah ada perubahan juga, tapi berbeda sekali dengan PAN dan PKB. Sebentar, saya memperkenalkan. Okay. It's okay, Ellie, I'll introduce you to. Let me. Okay. That's all right. In English, that's all right. Okay, let me introduce you 1 second. Sure. Just come in with. Okay, I'll introduce you now. Yes, sorry. This is Fahmi and Sadiq. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ellie. Both have backgrounds in Indonesian Foreign Affairs, Deplu, Department of Law and Negeri, but both are students in Australia at the moment. So Sadiq is doing his studies here at Monash. We're working on a thesis at the moment on political Islam. And Fahmi is at Melbourne University. Global Media Communication. Global Media Communication. That's fabulous. So will you go back to Deplu? For me, it will be 2 months from now. Okay. So in July, I will be in Indonesia. Yeah. So, yeah. Oh, it's very quick. You're lucky. So I was just saying we were doing a discussion about Indonesian politics, but I thought I'd come and see this Australia-Indonesia Centre, which only opened really 2 months ago and still is in a process of formation. But this is an initiative with the Australian government based here at Monash, but working with Melbourne University, with Sydney, with ANU, with the CSIRO, with who else we're missing? Universities in Indonesia. Universities in Indonesia, UI, UGM, Ayalangga, Hasanuddin, ITB, and Institute Pertanian Bogor juga, trying to build the relationship between Australia and Indonesia, but also trying to work on practical engagements of applied research to help in areas of agriculture, food security, trade,
human security A lot in of general. issues there. A lot of issues. So there's a lot of common interests, a lot of common opportunities. So Okay. that's the vision of the center. Can we have a look inside? Sure. I'll leave you to Ya, it. Sure. jadi saat ini kita coba masuk ke The Australia Indonesia Center. Ini baru saja dimulai 2 bulan yang lalu, dan Profesor juga di sini akan sekaligus menjelaskan apa sebetulnya lembaga ini dan apa yang bisa kita lihat di dalam sini. Mungkin Prof bisa dijelaskan dari sini dulu, Prof. Ya, jadi seperti saya katakan tadi, ini baru terbuka. Ini merupakan kantornya Australia Indonesia Center. Ini merupakan salah satu ikhtiar dari pihak pemerintah Australia untuk kerjasama dengan lembaga-lembaga di Indonesia, terutama 6-7 universitas yang top, untuk saling membangun pemahaman antara Indonesia dan Australia, tapi juga saling kerjasama pada hal-hal yang merupakan tantangan untuk perkembangan Indonesia, food security, human security, kesehatan dan segalanya. Saya sendiri tertarik dengan kata-kata pemahaman antara Indonesia dengan Australia, karena memang dua negara ini bertetangga, namun memiliki banyak sekali perbedaan. Bagaimana tanggapan Prof sendiri mengenai saling memahami itu? Karena apalagi beberapa bulan belakangan ini kita dihadapkan dengan berbagai persoalan bilateral hubungan dua negara, misalnya dari penyadapan telepon, terus juga berlanjut ke boat ship, terus juga berlanjut juga yang baru-baru kemarin, ya artinya isu pun terus bergulir dan up and down hubungan itu. Apakah berkaitan dengan itu juga, Prof? Ya, memang latar belakang Indonesia sama Australia sangat berbeda, tapi ada banyak persamaan. Kedua negara memang melihat ke depan. Indonesia kan merupakan salah satu negara yang baru dari abad 20-an. Australia juga kan, Federation baru tahun 1901. Jelas sejarah Indonesia berabad-abad berbeda dengan Australia. Kan Australia merupakan selain benua yang punya kebudayaan Aboriginal, hampir semua orang di Australia merupakan pendatang, berbeda dengan Indonesia. Tapi keduanya merupakan negara yang pluralis dan melihat ke depan, punya sense of optimism tentang masa depannya. Dan keduanya punya banyak persamaan yang mungkin tidak begitu jelas pada awalnya. Misalnya kalau sense of humornya, keduanya tidak suka pada orang yang sombong, yang angkuh, yang terlalu pretentious. Orang pada umumnya lebih berapresiasi terhadap orang yang rendah hati, yang bisa tertawa tentang dirinya sendiri. Orang yang murah hati, rendah hati. Ini untuk budaya. Ini kedua negaranya. Jadi saya merasa mungkin banyakkan Australia, orang Australia, atau kebanyakan harus, kalau terus terang, kebanyakan orang Australia melihat Indonesia sebagai tempat yang begitu asing, yang aneh, mungkin tidak ada banyak hal yang bisa difahami. Tapi kalau sudah ke sana, kalau sudah ada pengalaman bergaul sama teman-teman di Indonesia, menjadi sadar bahwa walaupun kelihatan begitu asing, tetapi sebenarnya ada begitu banyak hal-hal yang sama. There's so much in common. Dan biasanya kalau orang Australia pergi ke Indonesia, kalau sudah beberapa minggu di sana, beberapa bulan di sana, hampir pasti, hampir inevitable bahwa mereka akan jatuh cinta. Mungkin tidak dengan sengaja, mungkin tidak dari awal punya ide bahwa pergi ke Indonesia dan bisa lama-lama di Indonesia, tapi kalau sudah kenal Indonesia, sudah cinta Indonesia. Jadi center ini mau bekerja supaya membantu orang lebih kenal pada Indonesia, memberi kesempatan untuk berkenalan, dan sebaliknya kalau orang bisa datang ke Australia, pasti. Nah, ini untuk koleksi-koleksinya ini didapat dari mana, Prof? Mungkin bisa dijelaskan kalau misalnya ada yang tahu. Ini hampir semuanya ada kaitan dengan salah seorang Monash, salah seorang dosen yang namanya cukup terkenal, itu Pak Basuki Kusasi. Jadi ini merupakan koleksi pribadi Pak Bas yang dibawa ke sini supaya ada suasana yang lebih nyaman dan lebih berbau Indonesia. Termasuk
kain-kain. Kalau termasuk kain-kainnya, ini patung-patungnya, kan Pak Bas sudah kalau tidak salah sudah 40 tahun, hampir 40 tahun berada di Australia dan berada di Monash. Jadi, Dan termasuk semua koleksi yang di sisi lain juga? ya, mungkin ada beberapa yang dibeli untuk tempat ini, tapi kebanyakan memang dari koleksi Pak Bas. Tapi koleksi Pak Bas ini kan merupakan artefaknya. Ya. Tapi ada koleksi lain yang mungkin tidak terlalu kelihatan. Dan itu koleksi mantan mahasiswa. Oh, iya. Ada puluhan, mungkin ada ratusan mantan mahasiswa. Ada banyak orang di bisnis, di pemerintah pun yang bekerja di Indonesia sekarang atau bekerja di bidang Australia-Indonesia Relations yang pernah belajar bahasa Indonesia bersama dengan Bas, termasuk saya juga. Oh, gitu, ya. Jadi ini koleksi barangnya, tapi ada koleksi uangnya juga. Ya, terus kalau ruangan lain itu apa? Kalau ruangan lain? Ini memang ada tempat yang sangat praktis. Ada perkantoran untuk Australia Indonesia Center. Australia Indonesia Center memang lebih dari Monash, kerjasama dengan Uni Melbourne, Uni Sydney, ANU, CSIRO, bersama dengan UGM, UI dan segalanya di Indonesia. Tapi harus ada kantor di tempat spesifik, jadi kantornya di Monash. Saat ini kita berada di depan Faculty of Arts Monash University di Caulfield, persis tidak jauh dari ruangan profesor. Tapi sebelum itu, profesor juga ingin menjelaskan mengenai partai Islam, politik Islam. Ya, kalau kita melihat hasil pemilu tahun ini, memang sangat baik, dengan maksudnya bahwa tidak ada keresuhan, tidak ada masalah, semuanya damai, dan voter turnout, jumlah pemilih setinggi 37%. Jadi sukses. Tapi membosankan, karena tidak ada yang menarik, dan ada beberapa partai politik yang kecewa. Apalagi PKS saya kira paling kecewa, sama juga PDIP. Pada umumnya orang tidak percaya pada partai politik. Baik politik, partai politik sekuler maupun partai politik agama. Jadi daya tarik semua partai sangat tipis. Tapi yang jelas juga bahwa PKS punya daya tarik yang sangat terbatas. Ada sebagian orang yang percaya pada visinya, tapi pada umumnya para pemilih tidak jadi tertarik. Bagi saya, kesimpulan saya, di Indonesia orang sangat berapresiasi terhadap hal-hal agama dan sangat menghargai imannya, tapi tidak mau mencampurkan soal agama dengan soal politik, dan tidak percaya bahwa partai politik partai apapun bisa bertanggung jawab kalau hal agama diserahkan pada mereka. Dan bagi saya ini merupakan sesuatu yang sangat wajar dan merupakan sesuatu yang dalam jangka panjang merupakan landasan demokrasi Indonesia yang sangat kuat. Menurut pengamatan Prof, kenapa tidak percaya dengan partai politik lagi banyak orang di Indonesia? Ya, memang kinerja partai politik sampai sekarang memang sangat sederhana. Baik partai politik maupun anggota DPR. Kalau kita lihat hasil dari DPR itu sangat sederhana. Tidak banyak undang-undang yang lewat, yang lulus, hasilnya sangat mengecewakan. Dan kalau kita lihat partai politiknya, enggak jelas juga mereka percaya pada kebijakan ini atau prinsip ini. Pasti semuanya bicarakan hal nasionalisme, pasti semuanya bicarakan soal wong cilik atau rakyat dan agama, tapi akhirnya mereka percaya pada apa? Tidak jelas. Jadi orang enggan untuk terlalu punya ekspektasi tentang partai politik. Demokrasi itu merupakan sesuatu yang penting, jadi demokrasi yes, tapi kalau partai politiknya ya. Ya, seperti semboyan Cak Nur dulu. Betul ya. Oke, sekarang kita masuk ke ruangan Prof, kita lihat apa aja yang bisa kita Betul. lihat juga di ruangan Prof. Ya. Jadi sebentar Prof. Jadi kalau kita lihat di ruangan Profesor, ini langsung ada peta Indonesia di sini. Ya, memang ada. Jadi ini kita lagi berasa di Indonesia juga nih dengan melihat
ada peta Indonesia sebesar ini? Karena saya hampir nggak pernah kayaknya selama di Australia melihat ada peta Indonesia sebesar ini. Ya, pada waktu saya mulai di Monash pada awal tahun 2007 bulan Januari, jadi 7 tahun yang lalu, saya dilantik di posisi Herb Fifth Research Professor for the Study of Indonesia. Ini merupakan ikhtiar untuk membangunkan pemahaman Indonesia di Monash. Jadi waktu itu saya kira ya lebih baik kalau saya cari peta yang sebesar-besarnya, karena kalau mau memperkenalkan Indonesia, menjelaskan bagaimana Nusantara, kalau ada peta besar memang membantu. Akhirnya dapat yang ini yang terlalu besar sehingga tidak bisa masuk ke dalam kamar, jadi harus dipasang di luar. Tapi ini bagusnya lokasinya persis di depan pintu masuk ya. Jadi begitu orang masuk langsung lihat peta ini. Oke, Prof. Boleh masuk. Dan memang kita kan berada di Monash Caulfield. Kalau kampus induknya Monash itu di Clayton, sudah lama di Clayton, didirikan di Clayton. Tapi lama-lama Monash Caulfield, kampus keduanya, makin lama makin besar, dan ada sebagian dari Fakultas Sospol yang bekerja di sini, apalagi di jurusan pasca sarjana. Nah, Prof, di sini juga kita lihat ada banyak koleksi yang bernuansakan Indonesia. Ada dari semua ini yang mungkin paling berkesan? Yang paling berkesan memang ini kan kenangan yang biasa. Kebanyakan dari Indonesia, ada sebagian dari Turki, karena saya suka studi Turki juga ya. Studi Turki untuk membandingkan dengan Indonesia. Karena peran agama Islam tradisional di Turki sangat penting juga. Tapi yang lebih punya artinya bagi saya ini jelas foto bersama dengan Gus Dur. Ini kita bisa lihat di sini, mungkin kameranya bisa lebih dekat. Dan pada waktu Gus Dur di Istana akhirnya tahun 99, tahun 2001, saya sering menginap di Wisma Negara di guest house, dan kalau pagi-pagi jalan kaki dengan Gus Dur. Ya. Boleh diambil? Silakan. Jadi kebiasaan Gus Dur kan membangun untuk sholat, lagi sarapan, berjalan-jalan di kebun istana, dan itu merupakan waktu yang paling cocok ngobrol sama Gus Dur tentang pengalamannya, tentang riwayatnya, karena waktu itu saya menulis biografi. Ya, menarik. Terus, maaf. Sebentar. Ya, terus kalau dari kemampuan bahasa Indonesia, Profesor kan sangat di atas rata-rata bisa dibilang. Nah, itu gimana bisa sampai, apa diantara dengan baca-baca buku bahasa Indonesia atau dengan bergaul atau bagaimana? Ya, pertamanya saya datang ke Monash, tidak bisa berbahasa Indonesia, itu tahun 84. Saya langsung ikut kursus bahasa Indonesia, karena seperti saya menjelaskan tadi, dari pengalaman 1 tahun di India, saya sudah sadar bahwa saya betul-betul ingin tahu tentang Asia pada umumnya. Akhirnya menjadi Asia Tenggara dan Indonesia secara spesifik yang merupakan fokus saya. Dan saya sudah sadar hal bahasa itu sangat penting. Jadi saya kerja keras untuk sejauh mungkin belajar, berusaha menguasai bahasa Indonesia. Merupakan proses, merupakan perjalanan yang tidak ada ujungnya. Tapi itu mulai tahun 84 bersama dengan Pak Basuki Kusasi di Monash. Saya 4 tahun di Monash sebagai S1 sama honorsnya, lagi dikasih beasiswa untuk S3. Saya memutuskan untuk studi tentang perkembangan pemikiran agama di Indonesia, apalagi yang disebut pembaruan pemikiran Islam berkaitan dengan idenya Cak Nur sama Gus Dur dan Pak Johan Effendi. Jadi saya sering bolak-balik antara Australia dan Indonesia, dan lama-lamanya kemampuan bahasa Indonesia sudah menjadi lumayan fasih, walaupun belum sempurna. Tapi ya sudah biasa, karena sudah 30 tahun bolak-balik. Jadi sedikitnya ada untungnya juga.
setelah 30 tahun, hampir 30 tahun bisa dibilang, mendalami keindonesiaan, mungkin ini pertanyaan terakhir. Apa kesan mendalam dari studi tentang Indonesia? Kesan yang memang ada beberapa hal yang penting, tapi yang pokoknya Indonesia, saya tetap merasa optimis memikirkan Indonesia. Saya merasa masa depan yang baik. Karena ada kebudayaan, memang ada banyak kebudayaan di Indonesia, tapi pada umumnya garis besar ada kebudayaan yang terbuka, yang menghargai pluralisme, yang punya sikap terhadap orang lain, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, yang sangat positif, yang punya pemahaman yang realistis tentang tantangan dan sudah siap untuk kerja keras untuk masa depannya. Jadi kalau dibandingkan dengan negara lain, kalau dibandingkan misalnya demokrasi di India dengan demokrasi di Indonesia, bagi saya demokrasi di Indonesia jauh lebih sehat daripada demokrasi di India. India kan merupakan negara berdemokrasi yang paling besar di dunia. Indonesia yang ketiga, Amerika Serikat yang kedua. Tetapi kalau dibandingkan pemilu di India dengan pemilu di Indonesia, jauh lebih baik di Indonesia, walaupun hanya ini untuk 4 kali sejak zaman Orde Baru. Jadi Indonesia merupakan demokrasi yang masih muda. India itu merupakan demokrasi yang seharusnya sudah matang. Tapi majunya Indonesia sudah kelihatan, sudah jauh. Masih ada banyak yang kurang sempurna, tetapi sudah ada buktinya bahwa demokrasi itu bisa berjalan dengan baik di Indonesia. Ya, demikian pemirsa wawancara kami dengan Profesor Greg Barton di Monash Uni di Caulfield, Melbourne, Australia. Ismail Fahmi, Anda Khiling Mutokhala Sidki mengabarkan.